Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diksa, kembali lagi bersama saya Anggi Febrianti di Diskusi Literat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu buah materi yakni mengenai ospek. Apa sih ospek? Terus manfaatnya apa sih buat kita? Nah, pada kesempatan kali ini juga kita mengundang bintang tamu yang sangat luar biasa, yakni dari angkatan 2017 dan juga angkatan 2018 yang sudah sangat berpengalaman akan hal ini. Mungkin langsung saja, penasaran kan semuanya? Langsung saja kita sambut pemateri kali ini di Diskusi Literat. Nah, ini dia pemateri kali ini, yakni ada akang-akang yang ganteng-ganteng tentunya dari angkatan 17 dan juga 18 yang mungkin banyak banget ya fansnya di luar sana yang tergila-gila akan akang-akang ini. Mungkin pengalamannya juga sangat luar biasa. Pembahasannya yakni mengenai ospek dan kita lebih menjurus ke ospek jurusannya gitu ya. Mungkin sebelumnya apa kabar akang-akang? Baik, alhamdulillah sehat. Oke. Mungkin bisa lebih dikenalkan lagi nih untuk Sobat Diksa di rumah. Mau lebih kenalan lagi bisa Instagramnya juga bisa disebutkan gitu ya. Dari akang yang sebelah kiri dulu. Iya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Faizi, angkatan 2018, juga pernah menjabat di himpunan. Kalau misalkan ya teman-teman, saya di himpunan itu menjabat sebagai apa? Mungkin nanti aja, tanya aja nanti ke kawan-kawan yang lainnya. Itu saya 2018, alhamdulillah bisa menjadi kemarin baru lulus. Alhamdulillah ya. Oke, Sobat. itu aja sih kenalannya. Kalau Instagramnya? Instagram mah nggak usah sih. Kenapa nggak usah? Cari aja nama Ahmad Nur Faizi. Oh iya, nanti dicantumkan kok sama kita ya. Bisi penasaran, bisi ada yang mau tanya-tanya gitu ya, perihal ilmu gitu ya. Ya. Oke, selanjutnya Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Rifki Fajrin Alfi. Ya, alhamdulillah sudah lulus juga. Saya angkatan 2017, sama pernah menjabat di himpunan Himadikta Asia. Ya, silakan kalian kepoin aja lah IG Himadikta Asia ya. Saya dulunya sebagai menjabat sebagai apa, biar dari Sobat Diksa pada tahu nih ya, Kang Ahmad dan saya pernah menjabat jadi apa gitu, jadi bisa. Nah, untuk IG mah nggak usah, TikTok aja deh. karena TikTok menghasilkan ya kan? Iya, TikTok menghasilkan ya. Oh, boleh IG Kak. mah sudah basi. Ya, Ya, boleh, TikTok boleh. bila boleh di follow ya, Bang Iki ya namanya. Ih, keren banget. Kenapa pakai bang? Gak apa-apa. Sejarahnya panjang soalnya kalau diceritain ya. Oke, nah kita langsung back to topic ya. Perihal ospek nih, tapi lebih ke ospek jurusan gitu ya. Karena kita mengenal ada ospek institut dan juga ospek jurusan. Nah, apa sih itu ospek jurusan dan kenapa sih maba-maba itu wajib untuk ikut gitu di ospek jurusan ini? Mungkin mau dijawab sama siapa dulu? Yang muda dulu, yang lebih muda. Baik ya, kita lebih dulu lah. Mengapa wajib ya? Bukan wajib sih, yang wajib mah sholat ya. Tapi yang harus kita ikuti gitu ya, karena dalam lingkungan hidup kampus gitu ya, yang emang kenapa ya kan, awal gerbang kaderisasi gitu, kita ngomongin kaderisasi dulu ya. Sebelum adanya OSJUD pasti ada dulu Satria Institute, itu gerbang awal kaderisasi untuk membentuk karakter siswa yang asalnya siswa menjadi mahasiswa gitu, yang asalnya lembek-lembek gitu ya, yang asalnya manja-manja. Nah, kita bentuk karakternya supaya yang asalnya siswa menjadi mahasiswa. Seperti apa mahasiswa? Karena ketika di masyarakat, mahasiswa itu kita dikenal dengan segala bisa. Makanya itu ya, gerbang awal untuk kaderisasi untuk membentuk karakter dari OSJUD ini. Nah, gitu. Nah, langsung turun ke ospek jurusan. Mengapa harus ada? Karena kenapa wajib mengikuti ospek jurusan? Karena salah satunya
itu turunan kaderisasi. Setelah dibentuk nih secara ini kan karena tidak lama untuk ospek kampus, makanya dilanjutkan oleh ospek jurusan untuk melanjutkan dari untuk pembentukan karakter dan memperkenalkan prodi kita ya, terus budaya prodi kita seperti apa, terus memperkenalkan himpunan kita kepada mahasiswa baru atau sobat Diksa yang baru, seperti itu. Dan Oke, dari Kang Ahmad mungkin ada sedikit tambahan. Selebihnya mah kalau misalkan mengenai ospek jurusan, kita dasari dulu bahwa teman-teman kita ketahui bahwa ospek itu apa. Ospek itu sebenarnya kan akronim dari orientasi pengenalan kampus. Yang dahulu mungkin nama ospek ini sudah lekat di dalam pikiran seorang ataupun orang siswa atau mahasiswa, sehingga adanya ospek yang kental dengan berbau hal-hal yang sifatnya mungkin perpeloncoan negatif, hal-hal seperti itu. Apabila tadi dikaitkan dengan Kang Iki mengenai pendekatan atau awal gerbang kaderisasi, adanya juga kedekatan atau mengetahui keprodiannya. Kalau misalkan ditanya wajib atau enggak mengenai ospek jurusan, teman-teman tanya dulu ke diri teman-teman semuanya. Saya yakin sih orang-orang yang mahasiswa baru ini masuk IKIP Siliwangi itu kadang mereka bukan menjadi pilihan utamanya, kadang menjadi pilihan kedua atau ketiganya. Jadi ketika teman-teman udah masuk ke prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IKIP Siliwangi, berarti kan sudah menanamkan dulu bahwa saya hadir sebagai mahasiswa dan saya belajar ikhlas dulu untuk jadi mahasiswa di sini, karena itu bukan jadi pilihan utama saya. Kalau syukur-syukur orang-orang yang di PBSI angkatan 2022 ya, itu adalah pilihan utama di IKIP Siliwangi, ya mereka tinggal kepoin lagi lebih dalam mengenai IKIP Siliwangi. Tapi orang-orang yang misalkan jadi pilihan kedua ketiga, ya oke lah, kita tanamin dulu, niatkan dulu, baru kamu kenal dengan kampus kita, kamu kenal dengan prodi kita gitu. Kalau misalnya ditanya wajib, sangat wajib. Karena apa? Sebenarnya ya apa yang jadi base pengalaman pengalaman saya ketika mengikuti dulu mah namanya tuh Satria ya, diganti di angkatan Agung ya, angkatan pas 2021 di Satria kan jadi namanya tuh Sparta ya. Sama saja sih sebenarnya kemasannya, yang intinya mah adalah ospek jurusan, ospek prodi. Wajib karena apa teman-teman? Kalau sudah tadi tahap pertamanya sudah kenal dulu saya niat di prodi kita itu seperti apa, lalu beranjak kepoin prodi kita itu nantinya akan melakukan apa saja, nanti profil lulusannya seperti apa, teman-teman akan kebaca nanti step by stepnya, langkah demi langkahnya ketika kalian menempuh di prodi pendidikan bahasa dan sastra itu sendiri. Nanti akan melakukan seperti apa, mata kuliahnya apa, nanti saya akan fokus dalam bidang apa, nanti profil lulusannya itu kan akan diketahui di kampus atau di ospek jurusan ini. Itu sih secara dasar. Oke, siap. Tadi juga mungkin saling berkaitan dengan manfaat yang akan kita dapatkan ya Kang di osjur ini gitu ya. Mungkin ingin lebih jauh nih gitu ya perihal manfaat dan tujuan dari osjur itu sendiri gitu ya. Untuk apa gitu, mungkin dari akan pandangannya juga akan lebih luas lagi gitu ya, manfaat serta tujuan dari osjur itu seperti apa sih supaya maba-maba tuh mengikuti osjur tuh punya apa ya namanya, punya pandangan, wah dia harus nih, selain tadi yang disampaikan sama Kang Ahmad ya tentunya gitu. Mungkin bisa dijawab dulu sama Kang Iki. Iya, boleh. Ya, manfaatnya sangat banyak gitu ya, Teanggi, untuk Sobat Diksa ketika kalian mau mengikuti ospek jurusan atau sekarang disebutnya Sparta gitu ya. Nah, manfaatnya banyak. Ketika saya dulu, pengalaman saya dulu ketika saya orangnya itu pendiam gitu ya. Ya, istilahnya nggak berani lah berbicara di depan orang banyak. Tapi ketika saya aktif mengikuti rangkaian ospek jurusan, saya aktif dalam kegiatan tersebut, berani berpendapat, ya sampai sekarang saya berani berbicara di depan umum atau di depan orang banyak gitu, karena itu manfaatnya satu gitu. Dan yang lainnya, dan saya juga terbentuk karakter saya yang asalnya apa ya tadi asalnya malu-malu, sekarang jadi berani gitu.
berpendapat atau berbicara dengan pendapat saya gitu terhadap orang lain gitu. Jadi ada tambahan manfaat yang lainnya. Kalau misalkan manfaat dan tujuan, semua akan mendapatkan manfaatnya masing-masing sesuai dengan apa yang nantinya kalian penuhi di Satria, di Sparta. Sebenarnya panitia ataupun Himalayat Rasya ataupun bahkan prodi bahkan akan mengemas hal-hal yang sifatnya akan penuh manfaat gitu. Ya mulai dari dia mengetahui secara dasar keprodiannya, ya minimal ketua prodinya tahu lah ya. Minimal di prodi itu ada himpunannya, ada organisasi yang nantinya kalian akan naungi gitu. Akan kenal juga mata kuliahnya gitu, manfaatnya memang yang teman-teman kan mau menempuh nih dalam 4 tahun ke depan, bagaimana mengenal mata kuliahnya, bagaimana mengenal nanti akan menempuh prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu nanti akan belajar apa sih sebenarnya gitu tuh. Apakah nantinya akan menjadi seorang guru aja, guru bahasa Indonesia aja atau enggak gitu kan, nanti kan akan dibentuk ke sana gitu. Kalau misalkan sudut pandangnya kita misalkan guru bahasa Indonesia, nanti lulusannya cuma guru bahasa Indonesia aja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman bahwa di Sparta ini atau di ospek jurusan ini banyak manfaat yang tidak hanya nantinya dikenalkan sebagai seorang guru bahasa Indonesia, tapi banyak profil-profil lulusan yang nanti kalian dapatkan. Terus juga kalau misalkan tujuan teman-teman atau manfaat dan tujuannya adanya ospek jurusan ini, ya itu sih yang tadi sudah saya bilang di awal. Tapi dengan catatan manfaat atau apapun yang kalian dapatkan adalah yang kalian niatkan dari sekarang. Kalau misalkan panitia akan mengemas dengan berbagai manfaat yang akan didapatkan oleh mahasiswa baru, tapi kaliannya biasa-biasa aja gitu ya, ya mau manfaatnya apa gitu, percuma dong kalau panitia kerja keras untuk memikirkan konsep bagaimana lulusan Sparta atau aspek jurusan ini bisa mengetahui hal banyak hal, tapi diri kalian belum menempatkan atau belum niat untuk ikutan. Oke. Kita lanjut mungkin ya, karena biasanya mahasiswa-mahasiswa baru itu, terutama aku gitu ya, mungkin akan juga pernah merasakan tentang ospek jurusan yang wah ospek pasti serem banget gitu, banyak banget perpeloncoan, banyak banget hal-hal senioritas gitu ya di setiap ospek gitu ya, baik di SMA gitu ya maupun sekarang gitu. Sempat juga ada berita-berita kan di luar sana yang sempat jemur ya kan ya gitu dan lain sebagainya. Mungkin nanti juga bisa ditunjukkan berita-beritanya di sini gitu ya. Nah itu dia gitu ya, banyak banget berita tentang perpeloncoan dan senioritas, merasa kakak tingkat itu merasa paling wah gitu ya dibandingkan adik tingkatnya, sehingga adik tingkatnya takut gitu ya kan untuk melakukan osjur. Nah gimana sih tanggapan akang gitu ya perihal ospek yang semacam itu gitu? Itu dulu deh gitu. Ya, untuk ospek semacam seperti itu gitu ya, itu sih bukan lagi pada zaman sekarang gitu ya. Karena kan untuk generasi sekarang itu bukan membentuk mentalnya seperti kekerasan atau perpeloncoannya seperti itu, tapi lebih ke kita bagaimana harusnya bagaimana kita cara memecahkan masalah gitu ya, yang nantinya akan terjadi oleh mereka, oleh mahasiswa gitu ya. Kita kasih masalah apa gitu tentang nantinya yang mereka akan mencari solusinya sendiri gitu ya, dan yang lainnya bukan untuk pelancongan atau ngebentak tidak ada alasannya gitu ya. Ya itu bukan untuk gaya, bukan untuk senioritas, harusnya tidak seperti itu. Nah alhamdulillah di KIP Siliwangi gitu ya, dari dulu tidak pernah gitu ya yang namanya peloncoan atau seperti itu gitu. Tapi kebanyakan kita ya happy fun gitu ya, kita gitu konsepnya, kita ngasih materi-materi atau ngasih ilmu-ilmu terhadap maba baru atau yang mengikuti dulu itu namanya Servias, mungkin sekarang Sparta ya. Nanti ada gamenya yang lain-lainnya yang seru-seruan lah gitu ya, tidak ada peloncoan atau yang lain-lainnya gitu. Karena di zaman sekarang itu tidak ada, tidak layak untuk kita diterapkan seperti zaman dulu gitu ya, karena generasinya sudah berbeda dengan zaman sekarang gitu anaknya gitu. Kalau misalkan pengaruh negatif atau positifnya dari ospek ini,
Kalau misalkan kita ke belakang lah gitu, misalkan mengenai informasi-informasi negatif atau kedapatan ya, informasi sekarang sangat cepat, apapun yang kita rekam, kita share, itu bisa jadi konsumsi publik, sehingga itu menjadi stigma yang memang kurang mengenakan. Oke, dulu pernah ada, ya maksudnya dulu pernah perpecahan, dulu pernah saya ngatain kamu botak gitu, maju mungkin gak direkam gitu, Iya. mungkin gak dilihatkan ke sosial media atau jangkauan orang lain. Tapi sekarang sedikit apapun apa yang kita omongkan direkam, dilihat di banyak orang, di share, jadi konsumsi publik, sehingga menghasilkan stigma negatif. Itu kan menjadi suatu hal yang dulu pernah ada tapi juga sekarang ada, tapi di share gitu, di semua orang tahu lah gitu, sehingga ada hal yang disimpulkan bahwa hal itu menjadi hal yang tidak baik. Dulu udah pernah ada. Nah kalau misalkan saat ini saya berdasarkan pengalaman di Kipsiwangi, kalau misalkan hal-hal negatif mengenai ospek jurusan, bagi saya untuk secara langsung ya, kalau online makan nggak kerasa teman-teman. Angkatan 2021 oh 2020 ya, kamu ya Angkatan corona guys. angkatan yang merasakan bahwa ospek jurusan atau ospek kampus itu hanya online gitu. Iya. Kalau misalkan di Kipsiwangi, bagi saya sesuai porsi sih, bagi saya. Mungkin teman-teman yang di luar sana yang merasakan ya nggak tahu gitu. Bagi saya sesuai porsi, sesuai dengan apa yang menjadi bentukan, atau sebenarnya ada manfaatnya gitu. Yang penting tidak menjadi suatu hal yang menimbulkan sara atau menimbulkan diskriminatif ataupun menyinggung seseorang gitu. Jadi ya kalau misalkan negatif di Kipsiwangi mah ya oke lah, sesuai dengan porsinya. Tapi kalau misalkan diterapkan untuk saat ini ya banyak cara, banyak solusi, banyak hal yang bisa dilakukan dengan hal-hal yang positif. Lihat dulu kebutuhan mahasiswa barunya, baru lakukan apa yang kita akan lakukan gitu. Mahasiswa barunya karakternya gini, bla 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 bla. Mahasiswa barunya karakternya aku enjoy depan, ingin seperti ini. Oke lah, kita kemas dengan hal apa yang mereka inginkan, tapi tidak menghilangkan esensi atau nilai jurusan. Tadi sedikit gitu ya, menanggapi perihal yang disampaikan sama akang-akang. Perihal ada pernah satu statement mengatakan bahwa anak zaman sekarang tuh lemah karena nggak bisa nggak bisa tuh sekali dibentak, cengeng lah istilahnya gitu ya. Banyak di media sosial mengatakan hal itu gitu. Gimana sih menurut pandangan akang gitu? Apakah fakta itu tuh emang bener gitu ya, atau gimana gitu? Menurut Nah, untuk itu saya belum menemukan ininya ya, presentasinya fakta tuh. Jadi saya tidak bisa menjawab itu fakta atau tidak fakta gitu ya, karena saya belum pernah mengalami gitu ya, belum pernah mengalami langsung, terus tidak mempunyai informasi yang emang valid gitu terhadap yang generasi sekarang itu ketika dibentak itu cengeng. Oke. Dari Kang Ahmad mungkin? Kalau misalkan disebut generasi sekarang generasi yang memang lemah, statement itu keluar ketika memang orang tersebut masih menerapkan hal yang dahulu gitu. Mereka tidak membuka ruang-ruang atau tidak bisa membuka bagaimana kebutuhan anak zaman sekarang gitu. Kalau misalkan keluar statementnya, saya misalkan ya, angkatan 2022 generasi yang kayak lemah lah, angkatan yang memang cuman duduk di depan laptop untuk melihat sesuatu. Itu pandangan yang memang teman-teman orang itu tidak merasakan apa yang dia rasakan gitu, sehingga memunculkan statement yang orang sebenarnya saya tidak merasakan itu tapi ngomong itu gitu kan. Jadi kan kesannya mana kita ngerasaan makanya orang ngomong gitu. Jadi teman-teman, generasi atau apapun itu, generasi Z atau sekarang seperti apa, sebenarnya saya ngomong nggak berdasarkan data ya, misalkan saya belum data-data hal yang seperti itu, tapi berdasarkan apa yang menjadi suatu pengalaman ataupun pendapat saya, bahwa generasi sekarang punya gayanya masing-masing kok. Kalau misalkan dilihat dari sekarang, misalkan dia suka dengan hal-hal yang sifatnya enjoy, dia suka hal-hal yang sifatnya menyenangkan, dia suka hal-hal yang dengan
lu sama gue atau mana jeung orang Mm-mm. enjoy aja seperti teman gitu. Tapi perlu dong dibatasi dengan hal-hal yang sifatnya pengetahuan. Kamu teh sebagai mahasiswa baru dengan sikap dosen, dengan sikap dengan kakak tingkat seperti apa, kamu harus seperti ini. Nah, tapi dengan dikemas hal-hal yang sifatnya enjoy gitu, dengan ya nyaman lah gitu. Jadi ya tadi balik di awal, generasi sekarang lemah, mungkin itu adalah cara-cara yang diterapkan di dahulu sehingga menghasilkan satuan generasi yang lemah tanpa mengetahui apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan atau apa yang ingin dirasakan oleh mahasiswa baru untuk dirinya sendiri. Kenapa adanya kurikulum merdeka? Nah, Mm-mm. karena ya itu, karena kita harus apa ya, mengajak generasi sekarang itu ya dibawa enjoy gitu, tidak menerapkan zaman dahulu gitu ya. Untuk bentuk atau kegiatannya penerapannya zaman dulu sampai kalau diterapkan dengan sekarang ya tidak akan cocok gitu. Kenapa Pak Nadiem memberikan kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka, supaya anak-anak itu ketika belajar ya merasa nyaman dan itu diselipkan dengan pengetahuan. Nah, itu. Oke, kita ada sedikit tentang oscur itu sendiri. Tentunya akang-akang ini pernah mengalami ya gitu ya masalah oscur. Bisa nggak sih diceritain sedikit sambil kasih motivasi nih untuk maba-maba angkatan 2022 bahwa ya ospek teh menyenangkan gitu ya, apalagi di jurusan bahasa dan sastra Indonesia gitu. Boleh mungkin akan dari kang siapa dulu nih teh? Oke. Dari yang muda ya. Nah, pengalaman terkait osjur gitu ya banyak sekali ya. Pengalaman di osjur itu cinlok ya banyak gitu ya. Terus kebersamaan angkatan tersebut gitu ya. Karena kalau daring itu tidak akan terasa bagaimana kita kompak di angkatan kita, itu tidak akan terasa. Nyepet aku. Enggak, kan yang saya rasakan pengalaman gitu. Tapi kalau ospek jurusannya itu offline secara langsung, itu akan terasa bagaimana kita kompak, bagaimana kita kenal dengan semua teman-teman kita di prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu ya. Nah, motivasinya mungkin jalani prosesnya karena proses cerita kita untuk kalian. Sebelum dijawab, minum dulu Kang. Ya, Biar ada sponsor masuk ke Sobat Diksa. Mangga. ya siap. Minum ya. Bisa haus tadi cerita-cerita terus gitu ya. Thanks ya untuk untuk ini ya, untuk iklan-iklan bisa masuk ke Diksa Prasia gitu ya, diskusi literat kayak teh pucuk ya, nggak apa-apa disebutin promosi gitu ya. Sak mangga akang dilanjut. Tadi pengalaman ya, Mm-mm. motivasi. Kalau misalkan pengalaman, kan saya akan merasakan apa yang nantinya mungkin teman-teman 2022 akan rasakan. Akan digelar mungkin aspek jurusan secara offline atau luring. Kalau misalkan pengalaman, saya dahulu tidak pernah berniat untuk berkuliah pertama, dan saya adalah orang yang memang tidak bisa berbicara seperti panjang lebar, pemalu. Saya berawal dari ospek jurusan. Pengalaman yang memang saya menjadi teringat sampai saat ini adalah saya membacakan puisi, dan saya itu baru pertama kali tampil di depan banyak orang gitu. Sampai saat ini saya sangat ingat itu, dan itu pun dari diri pribadi. Dulu saya pernah masuk kuliah dengan ingin keluar dari zona nyaman itu dan berhasil di kegiatan jurusan. Mungkin teman-teman yang di sana pernah merasakan hal yang sama dengan saya. Dia tidak mau berbicara, dia tidak ingin bersosialisasi, apalagi kan dulu sering sekali tidak bertemu dengan kawannya karena memang dampak COVID itu. Tanamkan kepada teman-teman semuanya bahwa kalian bisa kok gitu. Kalian bisa apa yang nantinya kalian inginkan nanti ke depan. Tapi dari sekarang teman-teman tanamkan dulu pada diri teman-teman bahwa saya akan melakukan apa di sini. Saya akan berniat apa untuk hidup silangnya atau diri pribadi saya sendiri gitu. Jangan sampai teman-teman ya gitu ya utang lantung, terus juga nggak ada karena pilihan utamanya sudah tinggal gitu, karena ini adalah pilihan terakhir mereka atau pilihan teman-teman
niatkan dulu teman-teman bahwa kalian beruntung kok masuk IF Siliwangi. Saya yakin, saya jamin, dan banyak alumni yang di sana mungkin sukses gitu. Banyak yang bersaing dengan kampus-kampus ternama gitu. Dan kampus IPK mah urusan dia nggak berharga mah lah gitu. Tapi apa yang kalian temukan, apa yang kalian alami, apa yang kalian pecahkan, apa yang kalian rasakan di kampus UKIP Siliwangi dengan berbagai permasalahannya, dengan berbagai uji cobanya, dengan berbagai hal-hal yang bisa menanamkan karakter teman-teman, saya yakin akan terpakai di dunia kerja nanti gitu. Jadi teman-teman, kalau misalkan motivasi dari saya, aspek jurusan adalah tempat teman-teman untuk bisa memulai sesuatu yang teman-teman tahan sampai saat ini. Mungkin di SMA atau SMK-nya saya ingin selalu ini, sok nyatakan dan buktikan di aspek jurusan ini teman-teman bisa nantinya bertanya atau berpendapat gitu, atau bisa menampilkan diri teman-teman sendiri untuk pede gitu. Itu akan menjadi nilai plus untuk ke depan itu sih. Dan bisa juga mengasah skill kalian di SMA untuk ditunjukkan di aspek jurusan Himadiksa Trasia gitu ya. Jadi tetap semangat untuk sobat Diksa, untuk maba baru ya. Yang gemes-gemes nanti follow aja Kang Iki, Abang Iki. Ya, karena seru kok, tidak menyeramkan gitu ya. Aspek jurusan kita itu lucu-lucu ya. Nanti ketemu dengan akang-akang atau tete-tete yang suka bercanda gitu ya, sama TV lah. Happy fun lah pokoknya mah. Biar cinlok kayak Bang Iki. Cinlok tapi nggak jadi gitu. Oke, mungkin itu aja mungkin ya dari aku. Jadi aku harus berpisah dengan akang-akang yang keren dan ganteng ini, yang banyak fansnya di mana-mana. Ada tingkatnya pun sangat gitu ya. Oke. Mungkin itu aja mungkin ya pembahasan diskusi literat pada kesempatan hari ini. Nanti juga kita akan sedikit membahas perihal diskusi literat selanjutnya gitu ya. Mau apa? Kalian bisa ke barcode-nya, langsung scan aja. Ini dia. Nah, untuk teman-teman yang kepo dengan Himadiksa Trasia, bisa langsung aja ke Instagram Himadiksa Trasia di @himadiksatrasia_IKIP Siliwangi. Bisa ke YouTube-nya nih, ini di sini di Himadiksa Trasia IKIP Siliwangi. Tekan loncengnya, subscribe. Terus kalau misalnya nih teman-teman sobat Diksa pingin ke seni-seninya nih, ke sastra-sastranya, bisa ke @info_KSSI. Dan juga kalau misalnya mau ke jurnalistiknya nih atau kebahasaannya, bisa langsung aja ke @prakarsa Diksa Trasia. Dan kalau misalnya mau jajan-jajan nih, akang-akang juga kalau misalnya mau jajan bisa ke @prokema Diksa Trasia. Gitu mungkin ya Instagramnya. Kalau akang Instagramnya saya lagi mau disebutin. Gak usah, makasih. Oke, untuk mempromosikan, ini mau dipromosikan tidak akang-akangnya tidak ya? Gak usah. Ya, karena ini sudah ada, maaf. Oke teman-teman, itu aja yang dapat kita sampaikan nih, sedikit pengetahuan, pengetahuan sedikit mengenai OSJUR yang tidak menakutkan gitu ya. Saya Uni Febrianti beserta Rifki Terjudian Alwafi dan Ahmad Nurfaizi. dan seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himadiksa Trasia selalu ada.